Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Risma Nirmalasari sebagai ketua kelompok, lalu saya sekarang Nensal Sabila sebagai anggota, lalu ada Siti Khofifatul Mardia sebagai anggota, dan yang terakhir ada Leni Julianti Lubis sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul Masker dengan menggunakan bahan ramah lingkungan serta memiliki berbagai variasi yang menarik. Pertama-tama di sini kami memberi nama produk kami yaitu Raffle Mask. Lalu apa sih yang kami jual gitu? Apa sih produk dari Raffle Mask ini? Tentu saja masker seperti itu. Mengapa sih kami memilih masker untuk menjadi barang yang akan kami masukkan di proposal ini? Karena yang pertama ini sekarang kita sedang berada di masa pandemi, yang dimana masker ini merupakan salah satu hal yang wajib digunakan ketika kita keluar rumah ataupun kita bertemu orang lain selain yang ada di lingkungan sekitar kita, sekitar rumah kita sendiri seperti itu. Nah, mengapa kita harus pakai masker? Ini merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 seperti itu. Nah, selain itu juga karena masker merupakan salah satu hal yang memang wajib digunakan ketika kita bepergian kemana-mana, baik itu dekat dari rumah maupun jauh dari rumah, itu menjadikan masker merupakan salah satu fashion seperti itu, yang dimana berarti orang-orang itu memperhatikan gitu bagaimana masker yang dia pakai, apakah cocok atau tidak dengan pakaiannya seperti itu. Nah, maka dari itu kami membuat masker gitu, yang tentunya maskernya tidak seperti masker pada umumnya. Jadi kami di sini memiliki inovasi-inovasi lain untuk membuat masker ini terlihat lebih menarik seperti itu. Lalu masker yang kami buat ini bukan masker sekali pakai, melainkan masker yang kami buat dengan bahan ramah lingkungan. Lalu maskernya itu bervariasi, ada yang masker head loop ataupun ear loop. Selain itu juga kami memiliki berbagai motif, ada motif batik, ada motif bunga-bunga ataupun motif lainnya, yang dimana memang setiap minggunya itu kami mengeluarkan motif yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, dalam rencana pemasaran kita menggunakan dua sosial media. Yang pertama adalah Instagram dan yang kedua adalah WhatsApp. Nah, di Instagram ini kita menggunakan atau membuat akun khususnya untuk masker ini dengan nama Raffle_Mask. Nah, di akun Instagram ini kita selalu mengupdate atau memposting-posting foto-foto terbaru dengan warna-warna yang cantik-cantik gitu ya dari produk-produk kita. Nah, yang kedua adalah WhatsApp. Di WhatsApp ini kita menggunakan akun pribadi gitu ya, pribadi kita untuk memasarkan produk kita gitu, dengan harapan teman-teman dekat ataupun keluarga bisa mengetahui bahwa kita menjual berbagai produk masker dengan varian atau warna yang sangat-sangat menarik gitu. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini kita membaginya ke dalam 3 tahap. Yang pertama adalah promosi, yang kedua adalah pembayaran, dan yang ketiga adalah pengiriman. Nah, dalam tahap promosi ini seperti yang telah saya sebutkan tadi gitu ya, dalam rencana pemasaran kita menggunakan WhatsApp dan juga Instagram sebagai tempat kita mempromosikan produk kita. Dan yang kedua adalah pembayaran. Nah, dalam pembayaran ini kita bisa menggunakan dua macam jenis gitu ya. Yang pertama adalah transfer dan yang kedua adalah COD. Dalam transfer ini kalau misalnya teman-teman yang ingin membeli gitu ya atau konsumennya itu berada di daerah yang cukup jauh gitu dari wilayah rumah kita, nah bisa melalui transfer. Dan yang kedua adalah COD atau bayar di tempat atau ketemu secara langsung gitu. Nah, di COD ini sangat-sangat bermanfaat gitu ya bagi teman-teman kita yang emang tertarik dengan produk kita tapi lokasinya tidak cukup jauh nih. Jadi kita tuh bisa mengantarkan barangnya dan menerima uang dari teman atau konsumen kita itu secara langsung seperti itu. Dan di tahap pengiriman itu kita ada 2 jenis. Yang pertama adalah melalui ekspedisi dan yang kedua adalah COD tadi gitu ya, atau bertemu langsung. Nah, melalui ekspedisi ini tentunya dengan pembayaran yang melalui pembayaran transfer, sehingga
barang yang diterima pun bisa melalui ekspedisinya gitu. Jadi berbagai wilayah pun masih bisa untuk membeli produk kita tanpa ada kendala apapun gitu ya. Kemudian yang kedua adalah COD atau cash on delivery. Nah itu tuh berarti berkaitan dengan tadi gitu ya, pembayaran. Nah kalau misalnya pembayarannya langsung berarti produk yang diterima pun secara langsung seperti itu. Kemudian ada sasaran atau target penjualan. Sasaran atau target penjualan ini tentunya kita menargetkan dengan masyarakat usia remaja, dewasa ataupun orang tua, karena kita membuat maskernya itu masker dewasa seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang produk dan pemasaran. Sebelum memulai gimana cara pembuatan masker khas produk kami, yang perlu kami persiapkan yaitu ada alat dan bahan. Berikut adalah list alat dan bahan yang akan kami pakai. Baik, kami menggunakan berbagai bahan kain katun ya. Ada kain katun Toyobo, kain katun Hero, kain katun polos, batik, bermotif, dan sebagainya. Mengapa? Karena itu adalah ciri khas produk kami, bahwa kami menjual masker dengan berbagai model atau motif. Selanjutnya, yaitu kita langsung saja ya, memulai cara pembuatan masker khas produk kami. Baik, langkah pertama yaitu membuat pola. Karena kami mengambil ukuran yang besar agar pembeli atau konsumen juga merasa nyaman ketika pakai, tidak sesak gitu. Maka dari itu kami mengambil ukuran yang besar. Ukuran lebar masker yang kami pakai, sisi kanannya itu ada 14 cm dan sisi samping juga 14 cm. Jadi lebarnya total 28 cm. Itu udah termasuk 1 cm buat ngejahit. Lalu tinggi yang di tengah yaitu 18 cm, tinggi ujung pojoknya yaitu 8 cm. Setelah sudah membuat pola, langkah selanjutnya yaitu memotong tali. Nah, di sini video ini kami mencontohkan membuat masker airloop yaitu dengan bahan kain katun Toyobo warna abu-abu polos. Baik. Setelah sudah, karena kami ngambil airloop, yaitu kita potong talinya 12 cm. Itu satu telinga ya, teman-teman. Jadi yang dua yaitu jadi 24 cm buat tali maskernya. Selanjutnya, jika sudah membuat pola dan memotong tali, selanjutnya kita langkah menjiplak. Pola yang sudah dipakai kita jiplak ke kainnya. Sesudah jiplak, kita gunting dengan gunting kain agar rapi. Baik, setelah sudah selesai, sini mengapa ada 4? Karena kami membuat masker 2 lapis. Jadi depan 2, belakang 2, kanan kiri. Baik, selanjutnya jika sudah digunting bahannya atau kainnya, maka selanjutnya yaitu menjahitnya. Nah, menjahitnya ini yang pertama yaitu jahit bagian tengahnya terlebih dahulu, lalu ambil sisi kanan buat masukin tali maskernya, lalu kita jahit pinggirnya dan masukin juga tali di sisi sebelah kirinya, lalu kita jahit pinggirnya. Setelah sudah jadi, tentunya agar konsumen atau pembeli tahu apa yang produk kami jual, kita mengambil beberapa foto terlebih dahulu. Setelah sudah, kita upload ke sosial media. Nah, sebelum ada pemesanan, kami memasuki masker tersebut ke plastik bening agar masker bersih dan juga rapi. Setelah sudah, seperti berikut ini, itu adalah contoh beberapa masker yang sudah dimasukkan ke plastik dan juga contoh yang belum dimasukkan ke dalam plastik bening. Nah, setelah sudah diupload ke sosial media juga, sosial media yang di samping, kita tunggu apakah ada pemesanan atau tidak. Baik, kita lanjut ke pemasaran. Contohnya, teman saya Rohma itu memesan 4 masker. Yang pertama itu masker kotak Navi, airloop. Yang kedua itu masker biru dongkar salur. Yang ketiga yaitu masker airloop salem. Dan yang terakhir hijab segitiga. Nah, selanjutnya setelah sudah ada pemesanan, kami langsung menyiapkan masker yang dipesankan. Tentunya masker sudah dalam masuk plastik bening. Setelah sudah dipersiapkan, hal yang perlu kami siapkan yaitu adalah plastik. Karena teman saya itu mau bertemu langsung atau bayar langsung sama saya, maka dari itu perlu plastik saja.
Lalu, jika sudah disiapkan plastik, kita masukkan masker tersebut ke dalam plastik. Setelah sudah kami beri bonus stiker logo kami. Setelah sudah stiker juga dimasukkan ke dalam plastik tersebut, lalu kita beri tanda terima kasih. Itu di belakangnya tanda terima kasih, di depannya itu ada merek logo kami. Terima kasih. Nah, dan setelah sudah tanda terima kasih ditulis dan ditulis nama pembelinya agar pembeli juga merasa senang. Selanjutnya kita staples di ujung plastiknya seperti video yang ada di samping ini. Adapun buat pemaket, kalau misalnya di luar dari daerah, bisa kami kirim dengan menggunakan box ataupun hampers dan sebagainya. Berikut adalah penjelasan produk dan pemasaran produk kami. Selanjutnya yaitu tentang keuangan atau anggaran yang akan dijelaskan oleh Leni. Untuk Leni, saya persiapkan. Persilahkan, terima kasih. Perhitungan keuntungan per buah Ralph Max. Yang pertama ada masker hijab motif, earlobe dan headlobe. Pengeluaran 7.000, pemasukan 10.000, keuntungan yang kami peroleh sebesar 3.000. Yang kedua ada masker hijab polos, pengeluaran 5.000, pemasukan 7.000, keuntungan yang kami peroleh per buah yaitu sebesar 2.000. Dan yang terakhir ada masker batik, pengeluaran 8.000, pemasukan 9.000, keuntungan yang kami peroleh yaitu sebesar 1.000. Jadi keuntungan yang kami peroleh dari ketiga jenis batik per buah yaitu sebesar 6.000. Nah, sekarang saya akan memberitahukan anggaran biaya yang diperlukan oleh Ralph Max. Nah, yang pertama itu bahan produk. Bahan produk sebesar biayanya 416.000. Yang kedua ada peralatan penunjang yang dibutuhkan atau diperlukan sebesar 2.225.000. Yang ketiga yaitu lain-lain yang dibutuhkan atau diperlukan sebesar 280.000. Jadi totalnya semuanya itu ialah 2.921.000 rupiah. Justifikasi anggaran kegiatan Ralph Max. Yang pertama ada bahan produk. Bahan produk yang terdiri dari kain katun Toyobo jumlah 3 meter, harga satuan per meter 37.000, nilainya 111.000. Lalu ada kain katun Hero jumlah 3 meter, harga satuan 20.000, nilainya menjadi 60.000. Kain katun motif jumlahnya 3 meter, harga satuan 30.000, nilainya 90.000. Kain katun batik jumlahnya 2 meter, harga satuan 30.000, nilainya 60.000. Karet masker jumlahnya 6,5 meter, harga satuannya 5.000 per meter, nilainya 32.500. Tali masker jumlahnya 2 pitch, harga satuan 25.000, nilainya 50.000. Dan yang terakhir benang jumlahnya 5 pitch, harga satuannya itu 2.500, nilainya 12.500. Jadi subtotal dari bahan produk yaitu sebesar 416.000. Dan yang kedua ada peralatan penunjang. Peralatan penunjang terdiri dari mesin jahit jumlahnya 1, harga satuannya 2 juta, nilainya 2 juta. Gunting kain jumlahnya 1, harga satuan 100.000, nilainya 100.000. Jarum jumlahnya 5, harga satuannya 1.000, nilainya 5.000. Stiker jumlahnya 50, harga satuannya 500, nilainya 25.000. Tanda produk atau merek jumlahnya 50, harga satuan 500, nilainya 25.000. Lakban besar jumlahnya 3, harga satuan 10.000, nilainya 30.000. Alat stapler jumlahnya 1, harga satuannya 10.000, nilainya 10.000. Staples jumlahnya 2, harga satuannya 2.500, nilainya 5.000. Kemasan plastik jumlahnya 1 pack, harga satuannya 5.000, nilainya 5.000. Dan yang terakhir yaitu kemasan box, jumlahnya 10 pack, harga satuannya 2.000, nilainya menjadi 20.000. Jadi subtotal dari peralatan penunjang sebesar 2.225.000. Dan yang terakhir yaitu lain-lain. Lain-lain yang terdiri dari 1 ongkos kirim, volumenya 4, harga satuannya 20.000, nilainya sebesar 80.000. Dan yang terakhir ada pulsa internet, volumenya 4,
harga satuannya 50.000, jadi nilainya sebesar 200.000. Subtotal dari lain-lain yaitu sebesar 280.000. Jadi total dari ketiganya yaitu total dari bahan produk, subtotal dari peralatan penunjang, dan subtotal dari lain-lain yaitu sebesar 2.921.000.